Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan video tentang penentuan densitas Bogle dengan menggunakan metode netraliton grafis di MATLAB. Jadi yang pertama kita gunakan adalah kita perlukan inputan data berupa UTM-X, UTM-Y, FAA, elevasi, dan terrain correction. Kemudian data ini kita akan input ke dalam OSIS montage. Jadi kita akan copy, kita buat dalam notepad. Masukkan data ini ke dalam Excel, ke dalam OSIS montage. Kita buat datanya dulu dalam bentuk txt. Soalnya ada bentuk ini ng net g yang grafis. Kita langsung buka filenya. Ini kita isi yang file yang tadi. Jadi untuk formatnya seperti ini, Ctrl S saja. Kalau sudah, kita panggil teks ini ke dalam OSIS kita. Kita pilih data import ASCII, tapi txt-nya kita akan panggil tadi, open, pilih wizard, next saja. Kalau sudah benar kolomnya, sesuai kolom, kita next dan finish. Kemudian kita masukkan untuk lagi untuk new database-nya. Pilih, kita buat database baru. Misalnya namanya itu untuk database baru itu netgg. Oke, kita oke, jadi kita sudah input datanya dengan menggunakan database baru. Selanjutnya kita melakukan plot koordinat terhadap XY-nya. Kita project koordinat, kita pilih koordinat, kemudian kita pilih set projection. Untuk X channel UTM-X, Y channel UTM-Y, kita pilih projection, yes. Kemudian kita pilih modify. Ini kita pilih projected XY. Kita next. Kemudian untuk data tulis 84 untuk project screenshot, sesuaikan zona penelitian kita dengan zona pembagian UTM. Nah, untuk zona penelitian saya itu masuk dalam UTM zona 51 S. Kalau sudah, kita pilih next, kita pilih next lagi, next, langsung saja oke. Sudah ada XY kecil di sini di samping kitanya. Selanjutnya kita lakukan grid untuk data FAA, elevasi, dan TC-nya ini. Kita pilih grid, kemudian kita pilih grading, dan rigging dialog controls. Kita import channel to grid. Channel pertama itu kita import misalnya FAA-nya.
Untuk keluarnya kita kasih nama saja ng misalnya. Kita langsung oke saja, maka akan muncul gridnya untuk FA-nya. Kemudian untuk kita lakukan hal sama juga untuk elevasi dan terang koreksi. Jadi kita pilih grading ya, contours. Kita ini pilih elevasi misalnya. Dan lagi untuk nama outputnya. Langsung oke. Oke, jadi ini untuk topografinya. Selanjutnya kita tunjukkan untuk terrain correction. Jadi untuk terrain correction seperti sini itu terrain correction menggunakan intensitas 2,67, di mana 2,67 itu merupakan rata-rata gerak bumi. Kita pilih grid lagi, grading dynamic controls. Ini kita pilih TC correctionnya, dan untuk outputannya. Oke, nah kita oke lagi, maka akan muncul untuk terrain correction. Jadi ini untuk terrain correctionnya. Selanjutnya kita buat database baru. Cuma database baru ini berfungsi untuk menyimpan akses slice kita nantinya. Karena dari ketiga grid ini, grid FAA, elevasi dan terrain correction, kita akan lakukan slicing datanya untuk penentuan densitasnya. Akan untuk grid baru, kita langsung oke. Jadi ini database baru masih kosong. Selanjutnya kita lakukan slicing. Itu kita pilih grid, kemudian kita pilih utilities, kemudian kita pilih grid profile. Untuk grid 1 kita masukkan FAA yang tadi, data FAA yang tadi kita masukkan tadi yang ng FAA. Misalnya yang pertama, yang kedua misalnya itu untuk ng elevasi itu grafis. Untuk grid 3 nya itu terrain correction yang tadi ng TC. Jadi untuk lakukan slice bisa sampai 5 grid, tapi kali ini untuk keperluan pengolahan datanya ini kita perlu cuma 3 grid. Untuk nama lainnya kita akan saja nama lain 1 dan kita langsung oke. Kita oke lagi. Setelah itu kita melakukan slicing. Gimana slicing ini sebenarnya harus mewakili dari seluruh dalam penelitian kita. Bisa masukkan slicing dari titik sini sampai titik sini misalnya. Klik kanan, down. Oke, kalau sudah selesai,
Untuk memunculkan hasil slashnya tadi, kita pilih mapping, kemudian kita pilih line path, langsung oke lagi, maka akan muncul hasil slashing tadi. Oke, sudah. Untuk output dari hasil slashing tadi kita lihat di database baru yang kita bahas sebelumnya. Jadi ini datanya, slashnya tadi. Kita copy saja langsung datanya ini. Ini untuk elevasi. Oke, kalau sudah selesai, ini kita buat untuk formatnya. Jadi untuk format pengolahan di MATLAB nantinya itu kita susun seperti datanya. Jadi yang pertama itu stasiun, elevasi dan TC-nya. Untuk stasiun itu kita langsung satu-satu. Itu cuma datanya secara terurut. Oke, ini ada berapa data? Ada 77 data ya. Selanjutnya, kalau proses ini sudah selesai, selanjutnya kita lakukan kita copy datanya ini, kita akan melakukan pengolahan di MATLAB. Pilih datanya ini, kita buat di Notepad baru lagi. Ini B misalnya untuk ini. Jadi untuk yang kolom pertama stasiunnya, kolom kedua itu FA, elevasi, kolom ketiga, kolom keempat untuk terang koreksinya. Sudah. Berikutnya kita buat program di MATLAB untuk mengeksekusi analisisnya. Jadi untuk program yang ini, pertama itu kita input data dari teksturnya, kita panggil dari tekstur, kita panggil ke MATLAB, kemudian kita bagi-bagi lagi yang mana untuk stasiunnya itu kolom ke-1, kolom kedua itu FA-nya, yang ketiga itu elevasi, dan kolom terakhir itu kolom yang keempat merupakan data dari trend correction-nya. Untuk B ini merupakan estimasi densitasnya dari 1 sampai 3 dengan spasi 0,1. Nilai K merupakan nilai dari 0,092. Nilai ini merupakan perhitungan untuk koreksi Boge, dan untuk C ini yang itu untuk perhitungan K kali B nya. Jadi untuk penentuan untuk koreksi Boge kan itu rumusnya itu 0,04192 dengan densitas dengan dikali dengan elevasinya. Ini sudah dikali dengan densitasnya, tinggal dikali dengan elevasinya. Oke.
Oke, selanjutnya untuk perulangan yang ini menjelaskan itu untuk kita akan membuat perhitungan untuk bokeh correction dan tabelnya dengan menggunakan ukuran matriks yang sesuai. Mana untuk N itu merupakan panjang dari FA-nya dan M itu panjang dari B-nya, jadi akan kita buat bokeh correction itu dan AB-nya itu sesuai berukuran matriks dari panjang I dan J ini. Seperti itu. Ini konsep perulangannya. Kita telah memperoleh untuk bokeh correction-nya tadi. Yang ini yang C tadi kan sudah dihitung dikali elevasi. Selanjutnya untuk ability merupakan data FAA-nya dikurang dengan bokeh correction-nya, kemudian dijumlahkan dengan trend correction-nya. Jadi untuk ability kita lihat terdapat untuk masing-masing untuk tiap estimasi densitas. Selanjutnya kita melangkah untuk program pembuatan plottingannya. Jadi yang akan banyak di program ini akan bahas tentang plottingannya karena akan diplotting secara satu persatu. Oke, jadi untuk yang program ini menjelaskan tentang kita akan memplot sumbu X dan sumbu Y-nya itu, yang mana sumbu X-nya itu stasiun tadi atau jarak pengukuran tadi terhadap Y-nya itu elevasi. Jadi ini untuk plotting pertama untuk figur 1, selanjutnya kita bahas untuk figur 2 untuk plottingnya terhadap stasiun terhadap ABL setiap densitas. Oke, kalau sudah, jadi untuk yang figur 2 ini plotting untuk stasiunnya terhadap ABL-nya untuk tiap-tiap densitasnya. Kalau sudah, tinggal kita run. Maka akan muncul figur 1 dan figur 2, di mana figur 1 itu bersihkan untuk plotting stasiun terhadap elevasi, sedangkan untuk figur 2 itu plotting stasiun terhadap belnya. Jadi ini grafiknya figur 1 dan figur 2. Ini adalah bentuk elevasinya. Ini bentuk yang ABL-nya. Jadi itu untuk ABL-nya itu dipilih data yang yang paling jauh mencerminkan dari bentuk topografinya itu tidak mengikuti topografi dan tidak mengikuti pula cerminan dari topografinya. Kita pilih tengah-tengah.
Sini kita pilih tab yang mana yang berwarna ini. Kita data ini ada 1 sampai ini, jadi untuk legendnya sendiri itu sesuai warna. Jadi untuk 1 itu yang paling atas itu untuk nilai warna paling atas itu merupakan untuk beta 1. Ini mendekati bentuk dari cerminan topografinya. Bagian bawah itu yang atas itu mencurikan berbentuk topografinya. Sedangkan untuk yang paling bawah itu membentuk cerminannya. Dengan pilih yang mana ya, kira yang paling menjauhi bentuk topografi dan paling menjauh dari bentuk ABL nya. Jadi untuk sini saya memilih identitasnya itu ini yang warna hijau sini. Hijau ini berarti yang ini 2,6. Oke, sekian dari video kali ini tentang penentuan semoga dengan menggunakan metode grafis pada MATLAB. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih.